dan oknum tertentu yang juga terlibat dalam korupsi ini. Sehingga harapan kami dari 5 lembaga ini untuk bagaimana menyampaikan bila orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola Papua kemudian dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi kasus-kasus yang serupa di bangsa ini. Apa? Kedekatan beliau dengan Lukas NMB yang sangat erat. Dari Jabar, beliau masih memimpin menjadi seorang bupati di posisi strategis di Provinsi Papua. Surat pernyataan sikap nomor 003-sek-AGS-8-2023 ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua KPK Republik Indonesia dan anggota BP3 OKP RI Perwakilan Papua, Jakarta 30 Agustus 2023. Mencermati persoalan korupsi di tanah air baik sendiri-sendiri maupun berjamaah, KPK sebagai pengawas pemberantasan korupsi di tanah air diharapkan terus konsisten dan tegak lurus tanpa pandang bulu dan cepat bertindak ketika adanya laporan yang disampaikan dari masyarakat. Salah satunya PLH Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM yang beberapa waktu lalu oleh Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Cinta Indonesia atau DPN Gercin Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera mengambil alih pemeriksaan penggunaan dana APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2022 dan 2023 dan segera menahan PLH Gubernur Papua terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana 1,5 triliun tahun anggaran 2022 yang melampaui anggaran induk dan tidak jelas dasar hukum maupun kriteria pengelolaannya. PLH Gubernur Papua Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM yang direkomendasikan oleh DPR Papua sebagai calon PJ Gubernur Papua berada dalam pusaran kasus korupsi yang telah menyeret Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Dalam pemeriksaan KPK ada temuan uang makan konsumsi Gubernur Lukas NMB dalam 1 hari 1 miliar. Dan sudah sekian puluh kali PLH Gubernur Papua, Dr. Muhammad Ridwan Rumah Sukun SEMM diperiksa KPK sebagai saksi, tetapi kenapa yang bersangkutan tidak tahu dan tidak juga ditahan KPK. Padahal yang bersangkutan sebagai mantan Kepala BPKAD Provinsi Papua, mantan Bendahara Umum Daerah atau BUD, kuasa pengguna anggaran KPA, dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Papua sebagai pihak yang paling mengetahui dan bertanggung jawab terhadap persoalan mega korupsi di Pemda Papua. Menyikapi hal tersebut dalam rangka mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, kami yang tergabung dalam aliansi 5 lembaga, HMI Kolega, Permahi Tangsel, GMM, GPMI, dan 5 Nusa mendesak KPK untuk segera memeriksa Sekda Papua yang telah menjabat PLH Gubernur Papua selama 232 hari atau 11 Januari sampai dengan 30 Agustus 2023 dan berada dalam umarwala pusaran kasus mega korupsi di Papua patut diduga terlibat dalam kasus korupsi yang telah menyeret Gubernur Papua Lukas NMB. Berikut dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Papua. Pendapat 5 lembaga ini sangat jelas dan berbasis data. Di samping mendesak KPK, kami juga mendesak agar 1. Presiden Jokowi tidak memakai pejabat yang diduga terlibat korupsi. 2. Mendagri Tito Karnavian segera mengevaluasi PLH Gubernur Papua dan tidak mengusulkan yang bersangkutan sebagai PJ Gubernur Papua. 3. Mendukung Menko Polhukam Mahfud MD dalam mengawal tanah Papua menciptakan stabilitas politik, hukum, dan keamanan. 4. Anggota BP3 OKP RI Perwakilan Papua agar menyuarakan juga hal ini kepada pemerintah pusat. Dan oknum tertentu yang juga terlibat dalam korupsi ini. Sehingga harapan kami dari 5 lembaga ini untuk bagaimana menyampaikan bila orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola Papua kemudian dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi kasus-kasus yang serupa di bangsa ini. Apa? Kedekatan beliau dengan Lukas NMB yang sangat erat. Dari Jabar, beliau masih memimpin menjadi seorang bupati di posisi strategis di Provinsi Papua. Dan hal ini kami duga beliau juga terlibat apalagi korupsi. Maka asesnya dana yang dilakukan oleh pemerintah Pemprov Papua, maka
melakukan tindak korupsi di bangsa ini, kawan-kawan. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mendesak KPK hari ini untuk mengusut tuntas kasus mega proyek yang ada di Papua yang terduga pelan gubernur pegang orasinya. Terima kasih. Bangsa kemudian hari ini mengkaji secara hukum, secara sistematis kita melihat bahwasanya kejahatan yang telah terjadi di Papua, kawan-kawan. Dan kemudian ada HMI kolega yang kemudian ikut turun adil untuk mengkaji pasal hari ini adalah kemudian peduli akan nasib bagaimana bangsa kita ke depan ini, khususnya di tanah Papua yang kemudian telah memberikan sumbang buana di salah satu pemerintahan Papua, dan ia pun memegang jabatan 7 yakni yang kemudian menjadi pelaksana harian Provinsi Papua, kawan-kawan, Gubernur Papua. Perjalanan hidupnya yang mana dia adalah tangan kanan daripada Lukas NMB yang kemudian telah tersandung, yang kemudian telah di secara sah dan kemudian buktikan itu bahwa dia telah melakukan yang namanya rasuah. Untuk itu kami datang di sini dari berbagai aliansi meminta kepada pucuk tertinggi dan kemudian para penyidik KPK untuk segera kemudian cepat-cepatnya memastikan bahwasanya PLH Gubernur Papua untuk diperiksa agar kesehatan benar dia bersalah atau tidak dalam pengelolaan, dasar hukumnya dalam pengelolaannya tidak berdasarkan sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itu musuh kita bersama, musuh orang-orang mahasiswa yang kemudian dari dulu ingin memberantas itu, sehingga serta daripada korupsi itu dan KKN itu, kawan-kawan. Ini adalah bentuk daripada jawab tahan kita, buktikan itu bahwa dia telah melakukan yang namanya rasuah. Untuk itu kami datang di sini dari berbagai aliansi meminta kepada pucuk tertinggi dan kemudian para penyidik KPK untuk segera kemudian cepat-cepatnya memastikan bahwasanya PLH Gubernur Papua untuk diperiksa agar kesehatan benar dia bersalah atau tidak dalam pengelolaan, dasar hukumnya dalam pengelolaannya tidak berdasarkan sesuai dengan perundang-undangan. Untuk itu musuh kita bersama, musuh orang-orang mahasiswa yang kemudian dari dulu ingin memberantas itu, sehingga serta daripada korupsi itu dan KKN itu, kawan-kawan. Ini adalah bentuk daripada jawab tahan kita masa depan anak bangsa kita yang kemudian konon katanya tanah Papua tanah yang subur, tanah yang mengandung daripada sumber daya alam yang hari ini berharga yang benar. Maka apabila orang hari ini temannya sudah dimasukin kepada di proses hukum, tetapi dia sendiri belum dimasukkan di proses hukum, maka jangan punya uang, punya kuasa di hari ini menang, kawan-kawan. Untuk itu kita tidak mengatakan seperti itu bahwa hukum ini untuk menyelamatkan kita. Yang kemudian menimbah daripada suara-suara rakyat yang dibawa kemudian kami limpahkan kepada kalian semua. Untuk itu KPK kemudian dan kepada dalam Lukas NMB dididik, tetapi tidak hari ini dilaksanakan pemeriksaan yang secara mendalam. Ada apa, kawan-kawan? Apakah Lukas NMB hanya dijadikan kambing hitam dan kemudian Muhammad Ridwan Masukun hari ini dipasang di situ oleh oligarki? Maka apabila punya jabatan tidak boleh diberikan hal-hal privilege. Di hari ini sama di mata hukum, kawan-kawan. Makanya di pengadilan itu tidak ada namanya foto presiden di belakang hakim. Kawan, itu adalah hukum. Untuk itu apabila hukum tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, bagaimana bisa gaya bebas? Tapi kami dari kampus, kami dari berbagai macam. Beliau sudah menyatakan sikap untuk akan menyampaikan desakan-desakan ini sehingga harapannya Papua terbebas dari tindakan-tindakan korupsi. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hidup pemuda bangsa Indonesia. Bersih-bersih di Papua ini harus dilakukan karena kesejahteraan dan kedamaian di Papua itu juga tergantung pada kinerja dari eksekutif, pemerintah maupun dari legislatif, sehingga mereka ya
pertama saya jelaskan dulu, saya Pendeta Albert Yoku, anggota BP3 OKP Provinsi Papua. BP3 OKP itu Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Ketuanya Bapak Wakil Presiden, dan kemudian kami ada 6 orang dari perwakilan Papua, baik Papua Induk, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya maupun Papua Barat. Nah, karena itu untuk kemakmuran dan kebaikan kita semua di Indonesia, kami BP3 OKP juga mendukung untuk pemberantasan korupsi. Jadi apa yang disuarakan oleh adik-adik ini kami beri apresiasi penuh dan mendukung sesuai surat mereka. Dan kalau memang indikasi-indikasi tentang adanya korupsi di Papua, kami harapkan Presiden memberi perhatian, juga KPK segera melakukan tugasnya. Saya harapkan bahwa BPK RI yang telah memberi hampir 7-8 kali WTP kepada masalah perusahaan APBD dan penggunaan dana di Papua, itu juga turut diperiksa supaya jangan beri administrasi yang WTP, tetapi ternyata dalam kondisi real di Papua ada banyak hal yang tidak maju, ada banyak hal yang fiktif begitu di dalam penyampaiannya. Nah, karena itu teman-teman yang sudah bersama dengan Pak Lukas dan sekarang Pak mantan gubernur ini sendiri ada dalam tahanan. Nah, baiklah teman-teman yang ikut bekerja dengan dia itu turut bertanggung jawab, berikan penjelasan yang baik sehingga bukan Pak Lukas saja jadi korban, tapi semua yang ikut membantu dia, baik itu yang ada di kantor gubernur maupun yang ada di legislatif, di DPRP, itu mereka harus sama-sama membersihkan Papua dari kondisi real ini. Nah, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Karena itu saya juga harapkan dalam menentukan pejabat gubernur itu mudah-mudahan ditetapkan orang yang bersih, yang netral, yang tidak terlibat di dalam kolusi, korupsi dan nepotisme, maupun tidak bersih diri di Papua. Nah, terima kasih untuk KMI dan adik-adik yang telah membuka hal ini ke publik. Izin Pak, untuk terakhir mungkin harapan dari koordinator kepada anggota BP Badan Pengarah bisa disampaikan? Ya, tentu buat teman-teman media sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yogo selaku anggota BP3 OKP, karena memang Papua harus dibersihkan dengan oknum-oknum yang mencoba melakukan kebijakan untuk kepentingan diri sendirinya, salah satunya tindakan-tindakan korupsi teman-teman media. Sehingga hari ini kami yang tergabung dari 5 aliansi lembaga ini sangat mendesak KPK untuk segera turun periksa oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan korupsi. Apalagi PLH Gubernur Papua sekarang. Ini sangat terduga karena kedekatan dia dengan Lukas NMB ini sangat dekat teman-teman. Dari jabatan-jabatannya, kemudian dia juga sebagai Ketua Tim Anggaran Provinsi Papua. Sehingga KPK harus segera usut ini. Kalaupun tidak diusut, ini merupakan pemeliharaan terhadap oknum-oknum korupsi. Dan kami juga mendukung untuk Menko Polhukam dan lain-lain segera evaluasi ini PLH dari Mendagri. Karena kalaupun dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap daerah Papua, maka sama saja Mendagri menetapkan pemimpin yang tidak layak di negeri Provinsi Papua. Sehingga harapannya segera Mendagri evaluasi ini PLH Provinsi Papua. Mungkin sekian dari saya selaku koordinator Don Sarif, koordinator aksi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Demikian untuk diketahui secara luas agar kita bisa segera selamatkan Papua dari perilaku koruptor. Dari Jakarta, Tim Liputan Papua TV melaporkan. Yang ingin saya sampaikan bahwa kita harus mendesak KPK hari ini untuk mengusut tuntas kasus mega proyek yang ada di Papua yang terduga